Respon Calvin Verdong usai ikut latihan bersama Timnas Indonesia. Timnas Tanzania tiba di Jakarta, langsung dapat sambutan meriah dari netizen tanah air. Malik Rizaldi dipanggil Timnas Indonesia, gantikan Yance Sayuri. Martin Paes trending di Liga Amerika Serikat, usai tampil memukau. Emil Audero akhirnya respon soal Timnas Indonesia. PSSI ungkap kabar soal Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar terbaru datang dari skuad Garuda. Ya, Timnas Indonesia terpaksa memulangkan Yance Sayuri ke PSM Makassar. Pemain asal Papua itu mengalami cedera dalam sesi latihan tim Garuda di Stadion Madia Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024. Sebagai gantinya, Timnas Indonesia akan memanggil pemain baru. Pemain tersebut adalah Malik Rizaldi yang akan mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Yani Sumarji, di sela latihan Timnas Indonesia. Yance kami pulangkan. Sebagai gantinya, kami akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United, usai final Championship Series BRI Liga 1, kata Sumarji. Selain Malik Rizaldi, PSSI juga akan memanggil satu pemain lagi. Sosok yang dimaksud adalah Nadeo Argawinata. Saat ini, Timnas Indonesia memang hanya diperkuat oleh dua penjaga gawang. Mereka adalah Hernando Adi Sutaryadi dan juga Muhammad Adi Satrio. Nadeo juga akan kami panggil, tegas Sumarji. Timnas Tanzania terlihat bahagia mendapatkan sambutan meriah dari netizen tanah air usai tiba di Jakarta. Seperti diketahui, laga tersebut bakal digelar pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Tanzania bakal menghadapi Timnas Indonesia dalam rangka pertandingan persahabatan. Melalui akun media sosial resmi dari Federasi Sepak Bola Tanzania, yakni TFF, tim berjuluk Tifa Star tersebut bertolak ke Indonesia. Skuad Tanzania terbang ke Jakarta pada Rabu 29 Mei 2024. Skuad Tanzania bertolak ke Jakarta sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Pertandingan ini jadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi dua laga penentuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga tanggal 11 Juni 2024. Seluruh laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia saat ini berada di ranking kedua klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong tersebut sudah mengantongi 7 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia unggul 4 angka dari Vietnam di peringkat ketiga. Situasi tersebut membuat Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran berikutnya. Ada hal menarik dari sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024 pagi. Terlihat ada calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong, yang hadir dan ikut mengikuti sesi latihan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pantauan beberapa awak media, Calvin Verdong datang bersama dengan skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut terpantau langsung memakai seragam latihan skuad Garuda. Calvin Verdong pun sempat melempar sapaan ketika melintas di depan awak media. Pemain NEC Nijmegen itu juga tersenyum ketika awak media memanggil namanya. Selain itu, Calvin Verdong langsung bergabung dengan pemain Timnas Indonesia lainnya untuk mengikuti sesi latihan. Latihan ringan seperti jogging dan juga passing dilakukan oleh Calvin Verdong dan kawan-kawan. Segera diketahui, proses naturalisasi Calvin Verdong sejatinya belum selesai. Namun, pemain keturunan Aceh tersebut sudah diperbolehkan ikut latihan bersama dengan skuad Garuda. Calvin Verdong merupakan pemain yang terbiasa berposisi di bek kiri. Sejauh ini, proses naturalisasi Calvin Verdong berjalan lancar. Komisi 3 dan juga 10 DPR RI
akan menetapkan naturalisasi Calvin Verdong pada Senin 3 Juni 2024 mendatang. Calvin Verdong dinaturalisasi bersama dengan pemain keturunan lainnya, yakni Jens Reven. Proses naturalisasi kedua pemain itu ditargetkan selesai sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan juga Filipina. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung di SUGBK pada 6 Juni 2024 dan juga pada 11 Juni 2024 mendatang. Pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Martin Paes mencuri perhatian lantaran menggagalkan penalti saat membela FC Dallas menghadapi LA Galaxy pada Kamis 30 Mei 2024 pagi. Martin Paes pun langsung trending topik di Liga Amerika Serikat atau MLS. Tim tuan rumah mencetak gol pada menit keempat melalui ujung tombak Dejan Joveljic. Keunggulan LA Galaxy tidak sampai 20 menit. Memasuki menit ke-22, FC Dallas menyamakan kedudukan lewat Prediction Delgado. 10 menit berselang setelah skor 1-1, LA Galaxy mendapatkan penalti. Gabriel Page maju sebagai eksekutor dan melepaskan sepakan kaki kiri yang bisa diantisipasi oleh kiper FC Dallas, yakni Martin Paes. Bola pantulan penyelamatan Martin Paes kembali mengarah ke Page yang kemudian berusaha melepaskan tembakan voli. Martin Paes lagi-lagi bisa mengamankan gawangnya dengan menepis bolanya. Kemudian Joveljic berupaya memanfaatkan bola rebound. Bola masuk ke gawang namun tidak dianggap gol karena Joveljic berada dalam posisi offside. Penyelamatan penalti tersebut lantas masuk dalam feed Instagram FC Dallas. Menyala abangku, Martin Paes membuat penyelamatan penalti yang krusial dan percobaan rebound gagal karena offside. Tulis unggahan media sosial resmi tim FC Dallas. Kabar terbaru datang dari Emil Audero. Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan yakni Emil Audero Mulyadi belakangan dikaitkan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan respon terhadap kabar tersebut dan mengenai kemungkinan dirinya memakai jersey timnas Indonesia di masa mendatang. Peluang Emil Audero memperkuat timnas Indonesia masih terbuka, mengingat ia belum pernah membela timnas Italia senior. Selama ini Emil Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sempat menyatakan PSSI membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Menurut Erick Thohir, ia tidak ingin memaksa Emil Audero untuk bergabung ke timnas Indonesia senior. Ya, asal-usul saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, kebanyakan pada waktu libur, dan saya akan lebih sering kembali, ujar Emil Audero. Memang betul, timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya cuma punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan menolong, tambah Emil Audero. Audero kini sedang menentukan nasibnya di level klub setelah Inter Milan tidak mempermanenkan dirinya selepas dipinjamkan dari Sampdoria. Emil Audero bersama dengan istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Namun tidak diketahui kehadiran Emil Audero di kota yang terletak di sebelah utara Italia itu untuk gabung Como atau sekedar liburan saja. Como disebut bakal menjadi pelabuhan bagi Emil Audero meski sudah dibantah oleh manajemen klub. PSSI akhirnya buka suara soal Elkan Bagot yang diduga terlibat perselisihan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dugaan itu muncul lantaran Elkan Bagot tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hal itu, anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI, yakni Vivin Cahyani, menyebut jika pihaknya tidak ada kabar perselisihan Elkan Bagot dengan Sintayong. Dia menyebut semuanya aman-aman saja. Gak ada kabar, gak ada isu yang signifikan. Gak ada, semua aman, kata Vivin saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta. Vivin menegaskan terkait pemilihan pemain semua itu menjadi hak penuh oleh Sintayong, dan tugas PSSI adalah memfasilitasinya. Kalau masalah keikutsertaan, pemilihan pemain itu ada di pelatih,
Kami nggak ada intervensi. Masuk line up atau tidak ada di tangan pelatih. Jadi kalau kami di eksekusi cuma memfasilitasi venue latihan, pengamanan, terang Vivin. Di sisi lain, Elkan Bagot malah kembali menimbulkan pertanyaan lantaran dia menghapus PSSI dari profil Instagramnya. Sebelumnya Elkan Bagot mencantumkan PSSI dan juga Ipswich Town di dalam bio-nya.